Assalamualaikum, halo Sobat Milenial, kenalin aku Muhammad Faisal, mahasiswa KPI IAI Erlangsa semester 8. Dan ini merupakan podcast pertama aku. Nah, pada podcast ini kita akan membahas topik yang sangat menarik sekali nih, mengenai peran dan fungsi apa sih yang sebenarnya bisa kita lakukan sebagai seorang mahasiswa di era pandemi COVID-19 ini. Nah, baik sahabat milenial, gini, coba nih aku tanya dulu ke kalian semua yang sedang mendengarkan podcast kali ini. Apa sih yang kalian rasakan atau yang kalian lakukan selama pandemi ini? Nah, pasti kalian semua merasa nih, selama pandemi ini kegiatan kita kok cuma gitu-gitu aja ya? Kok cuma gitu-gitu aja? Betul kan? Hanya ngerjain tugas dari dosen, menghabiskan waktu untuk nonton film yang berepisode-episode, atau mungkin scroll Instagram mantan nih. Waduh, parah kali ini. Lanjut, terus apalagi sahabat? Rebahan, malam-malesan, hampir setiap hari itu ya. Hampir sepanjang hari itu. Dan masih banyak lagi hal-hal yang justru malah sebenarnya meredupkan peran kita sebagai mahasiswa sahabat. Sangat disayangkan sekali bukan? Mahasiswa, jikalau kita berbicara tentang mahasiswa nih, namanya aja udah maha, berarti yang atau yang paling terpelajar. Walaupun sebenarnya kita sangat bangga sekali ketika bisa menyandangkan status sebagai seorang mahasiswa. Akan tetapi perlu kita ingat kembali sahabat, bahwasanya tugas dan tanggung jawab yang dilibatkan seorang mahasiswa itu sangat besar sekali. Tentunya di masa pandemi ini, gebrakan-gebrakan kita semua sangat dibutuhkan dan sangat ditunggu-tunggu oleh Ibu Pertiwi. Sekarang Ibu Pertiwi benar-benar memanggil kita sahabat. Ada banyak masalah yang timbul di negara ini karena pandemi, yang seharusnya kita sebagai mahasiswa juga harus ikut serta dalam memikirkan langkah solutif, bukannya malah tiduran, rebah-rebahan, malam-malesan, hanya memikirkan perutnya sendiri. Ada banyak hal kehidupan masyarakat yang sangat membutuhkan peranan mahasiswa. Jika dikatakan mahasiswa sebagai agen perubahan, lantas perubahan apa sih yang bisa kita lakukan? Apa yang mau dirubah pada masa pandemi ini? Mungkin pertanyaan ini masih terdiam-diam di sebagian dari kita. Jadi gini sahabat milenial, kita nih dapat meluangkan pikiran dan tenaga kita sebagai kaum intelektual untuk melakukan perubahan-perubahan, merubah suatu harapan menjadi kenyataan, merubah dari yang buruk menjadi yang baik, dari yang baik menjadi yang sangat baik, yang bisa kita realisasikan menggunakan disiplin ilmu kita masing-masing sahabat. Jadi kita dapat mengaplikasikan ilmu-ilmu yang telah kita dapatkan di kampus atau di organisasi langsung untuk kepentingan masyarakat, dalam hal ini untuk menghadapi masa-masa krusial pandemi. Lalu pertanyaannya, mengapa sih harus mahasiswa? Karena kematangan berpikir dan intelektual yang cukup bagus menjadi salah satu alasan mengapa kita sebagai seorang mahasiswa harus terjun langsung dalam hal ini. Semisal dalam program Kampung Tangguh, kita bisa kok melakukan perubahan untuk melaksanakan dan serta mendukung berbagai upaya kuratif dan upaya pencegahan, merubah suatu sudut pandang masyarakat mengenai bahayanya COVID-19 atau apapun itu yang berkaitan dengan pandemi ini, dengan cara melakukan sosialisasi secara berskala dengan memanfaatkan teknologi yang ada atau yang lain. Itu sebenarnya bisa kita lakukan kok, nggak usah memuluk dulu lah dalam berskala besar atau dalam skala banyak dulu lah, tapi utamakanlah orang-orang di lingkungan sekitar kita terlebih dahulu sahabat, untuk senantiasa mematuhi protokol dan regulasi yang ada dalam pemerintah. Dan tak hanya itu juga, tidak hanya terpaku dalam bidang kesehatan saja, akan tetapi mau tidak mau ekonomi dan pendidikan atau bidang lainnya itu di sini juga terganggu dengan adanya COVID-19. Nah, kita bisa tuh masuk ke dalam itu. Gagasan-gagasan yang sudah kita bangun
Gagasan-gagasan perubahan kita bisa kita keluarkan semuanya, bisa kita aplikasikan. Semisal nih, dalam dunia pendidikan, kita bisa kok mengeluarkan ide-ide kreatif kita. Mungkin dalam mengatasi dalam sistem belajar jarak jauh, terutama dalam tingkat pelajar SD, pelajar SMP. Ya, sama-sama kita ketahui lah, hingga saat ini sahabat, masih banyak kesalahan efektivitasnya. Mungkin dalam segi ekonomi, kita bisa mengambil suatu gagasan perubahan di mana gagasan tersebut bermanfaat bagi ekonomi mikro masyarakat nantinya. Contohnya mendukung produk-produk asli olahan rumahan yang seharusnya kita dan juga pemerintah harus mendukung penuh demi terciptanya suatu keseimbangan ekonomi di bawah. Dari bidang-bidang yang aku sebutkan tadi sahabat milenial, bidang kesehatan, bidang ekonomi, pendidikan, dan lain-lainnya itu tidak bisa kita pilih salah satu dan terus kita nomor satukan. Begitu juga kita tidak bisa pilih beberapa terus kita kesampingkan. Antara semuanya itu tadi harus kita kemas sahabat, harus kita keseimbangkan demi mencapainya perubahan kehidupan masyarakat dan penyesuaian di era pandemi ini, sehingga menjadi lebih baik lagi ke depannya nanti. Di samping itu juga sahabat, peranan kita sebagai mahasiswa di era COVID-19 ini juga sebagai agen pengontrol sosial yang menjadi tanggung jawab moral yang harus kita implementasikan. Kontrol sosial di sini berguna untuk mencegah penyimpangan sosial serta mengajak dan mengarahkan masyarakat untuk berperilaku dan bersikap sesuai norma dan nilai yang berlaku saat ini. Kontrol di sini juga bisa melakukan pengawasan agar pemerintah tidak mengeluarkan suatu kebijakan yang akan merugikan rakyat. Kita sebagai mahasiswa dengan kemampuan analisis, dengan kemampuan ilmiahnya harus bisa menganalisa setiap kebijakan-kebijakan yang diindikasikan dapat merugikan rakyat sahabat. Akan tetapi perlu kita tekankan kembali, sebagai kaum terpelajar, sebagai kaum intelektual, kepentingan bersama harus menjadi nafas dari setiap gerakan kita. Baik, aku ulangi lagi nih sahabat, sebagai kaum terpelajar, sebagai kaum intelektual, kepentingan bersama harus menjadi nafas dari setiap gerakan kita. Nah, lantas sikap apa sih yang perlu kita miliki untuk mendukung peranan kita ini? Yaitu sahabat, kita harus memiliki sikap kritis, sikap care terhadap suatu permasalahan, terutama di masa pandemi ini, yang harus kita tunjukkan dan harus kita bangun bersama-sama. Partisipasi seorang mahasiswa dalam rangka memberikan sebuah kontribusi penuh dengan cara kritik dan saran yang sifatnya itu membangun itu sangat diperlukan, bukan malah cuma kritik mulu. Apapun semua kebijakan dikritik, dijatuhkan, mengedepankan praduga ketimbang analisa, tetapi tidak ada satupun solusi yang ditawarkan. Jangan begitu ya. Seharusnya jika kita mengkritik juga harus ada saran dan juga harus ada solusi. Dengan memanfaatkan media sosial, serasa lebih mudah kita mengawal suatu kebijakan pemerintah dan lebih mudah juga kita dalam mengutarakan aspirasi. Karena sejatinya mahasiswa ini merupakan penyambung lidah antara masyarakat dengan pemerintah yang ada. Mahasiswa juga dapat memanfaatkan media sosial untuk membuat gerakan bersama, misal gerakan solidaritas bersama, gerakan rakyat, atau mungkin bisa membuat gerakan berdoa bersama. Mahasiswa harus berani nih menjadi rotor penggerak, bisa dengan cara mengajak masyarakat dari golongan modernisme maupun konservatif melalui media online untuk mungkin menggalang donasi yang ditujukan kepada yang membutuhkan di tengah pandemi ini. Hasil donasi kita bisa dialokasikan berupa bagi sembako, masker, hand sanitizer gratis, dan lain-lain, atau kita bisa membangun suatu gerakan kerjasama dengan dosen untuk mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang selama ini digembleng di kampus, semisal membuat hand sanitizer dan membuat APD yang nantinya didonasikan di lingkungan kampus, di lingkungan sekitar, ke
ke rumah-rumah sakit. Terus kita bisa juga melakukan penelitian bersama, dan masih bisa banyak lagi yang kita lakukan. Oleh karena itu, mengapa sikap kreatif, sikap inovatif seorang mahasiswa itu juga sangat diperlukan dalam hal ini. Hal tersebut juga merupakan suatu bentuk kepekaan mahasiswa sebagai agen pengontrol sosial sekaligus agen perubahan. Ada suatu quotes nih yang aku buat, yang aku pengen sampaikan kepada kalian semuanya. Wahai pendengar setiap podcast ini, ya semoga bisa menjadi pengingat kita semuanya, terutama bagi saya pribadi. Jadi begini sahabat milenial, sudah tidak ranahnya lagi kita hanya memikirkan suatu feedback pada diri kita ketika mengikuti atau masuk ke dalam suatu wadah. Akan tetapi ranah kita saat ini sahabat, yaitu memikirkan seberapa besar fit yang harus kita bisa keluarkan demi kemaslahatan bersama. Kalau dulu Insinyur Soekarno saat menerima gelar sebagai dokter honoris causa, beliau pada acara itu pernah mengatakan bahwa ilmu pengetahuan akan berharga penuh apabila dipraktikkan untuk kepentingan bersama. Artinya gini sahabat, kita sebagai mahasiswa jangan sampai hanya memikirkan diri kita sendiri. Ilmu-ilmu yang kita dapatkan di kampus atau di organisasi itu harus kita bagi sahabat, harus kita share, harus kita terapkan, sehingga ilmu yang kita dapatkan ini menjadi sebuah ilmu yang bermanfaat nantinya. Mungkin sekian sahabat milenial podcast perdana aku ini. Semoga materi yang aku sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kita semua, dan semakin menggugah semangat kita untuk mengerti, untuk bermanfaat bagi nusa, bangsa, dan agama. Tetap semangat dan terus bergerak. Salam mahasiswa dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.